Halo Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen preview Arsenal melawan Sevilla di Liga Champion Liga Champion midweek pekan ini. Ini gue buat di hari Minggu ya, berarti beberapa hari 2-3 hari sebelum pertandingannya. Apa yang bisa gue lihat dari pertandingan dari yang bisa gue prediksikan lah kira-kira perjalanan pertandingannya seperti apa. Ini based on gue nonton Arsenal posisinya semalam, sama bagaimana gue ngeliat highlights 3 menitnya Sevilla. Kan cukup sulit karena La Liga tuh cukup sulit ngasih highlights yang 7 menit 10 menit ya. Kalau nggak itu mungkin Madrid Barca yang main, mungkin nggak bakal ada yang mau buatin highlights sekitar 9-10 menit gitulah di YouTube, sehingga agak susah, cuma bisa nilai dari 3 menit aja. Dan ya, apa yang gue simpulkan dari bagaimana Arsenal main semalam yang kalah lawan Newcastle, sama bagaimana Sevilla yang juga kalah seri 1-1 lawan Klub Celta Vigo adalah kedua tim sama-sama tidak lagi performa terbaiknya gitu ya. Itu yang pasti yang jelas. Sehingga ada kemungkinan kalau misalkan mereka terus melanjutkan tren underperformnya, harusnya si Arsenal bisa dapat ya 3 poin lah. Itu minimal 3 poin bisa lah. Karena mengapa gue bilang kayak gitu, karena Sevilla di highlights tersebut ini emang based on highlights cuma 3 menit, sehingga gue nggak bisa menilai benar-benar jauh. Tapi bagaimana gue ngelihat Sevilla itu tidak bisa menghasilkan banyak peluang yang dari set play yang dari tengah. Mereka cuma ngandelinnya seperti biasa lah, sayap sama back sayap mereka untuk crossing ke Yusuf En-Nesyri yang kuat bola atas. Ya, mereka kalau terus mengandalkan itu ya jangan harap bisa dapat 3 poin gitu. Sedangkan ya jangan berharap bisa mendapatkan 3 poin, karena struktur permainan mereka juga bukan tipe-tipe klub bola yang bertahan banget, tapi bukan yang nyerang bagus banget, tapi lebih kayak nyerang lebih ke Spartan sporadis gitu. Tapi bukan kerasa gerusuk kayak Newcastle, tapi kayak lebih ke ya old school lah, cuma maju ke depan, crossing, udah balik lagi gitu terus gitu. Sedangkan dari satu sisi Arsenal habis kalah melawan Newcastle, kita nggak tahu apakah Arsenal Odegaard bisa balik, karena trio depannya mungkin trio tengahnya itu sama belakang Arsenal cukup solid ya. Tapi bagaimana gue ngeliat Saka entah kenapa mulai menurun permainannya sejak dia cedera ringan, akhirnya nggak sempat dimainin 1-2 match itu, gue lupa, beberapa minggu yang lalu. Karena dia balik tuh kayak belum balik ke performanya yang bagus gitu, sesuatu yang kita takutin sebenarnya. Sedangkan Martinelli itu juga lagi ya belum seperti Martinelli musim lalu lah. Yang ketiga ya SN ketiga lah. Kadang bisa jadi Henry, kadang bisa jadi Thierry Henry dalam satu match, terus tiba-tiba bisa jadi Watch Weghorst dalam 3 match gitu. Ya Watch Weghorstnya MU yang dipinjam 2 juta itu. Nah itu maksud gue gitu. Itulah yang gue gue nggak terlalu expect juga Arsenal bisa main bagus lawan Sevilla. Gue cuma berharap Arsenal bisa lebih Spartan lah, yang mungkin mainnya bakal nggak bagus tapi lebih Spartan, karena pemain Spartan pun sebenarnya cukup untuk melawan Sevilla asal Arsenal disiplin. Masalahnya ketika Arsenal nggak disiplin, terutama menghadapi crossing kayak Sevilla yang sebenarnya juga menjadi kekuatan utamanya Newcastle kan, yang buat Arsenal kalah ya don't say goodbye lah. Tapi gue ngeliat bagaimana Arsenal kuat solid ini belakang tengahnya, cuma bagaimana lini depannya aja nanti yang masih agak sedikit bermasalah. Mau nggak mau Arsenal perlu mengandalkan passing dari Odegaard sama Havertz lah. Tapi please jangan Jorginho lagi lah ya di DM gitu loh. DM-nya Rice aja lah ya, Rice lah. Kecuali mungkin nanti lah buat rotasi ketika udah di menit 60-70 mungkin oke lah ya. Itu aja dari gue, see you in the next videos.